Halo teman-teman, saya Dinka Nindita, mahasiswa Universitas Siberasia. Pada video ini saya akan menganalisis tentang laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan kali ini saya akan mengambil contoh PT Avia Avian Tbk sebagai bahan analisis, dan kemudian di akhir nanti saya akan memberikan opini tentang laporan keuangan tersebut. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Digital Audit 1 dengan dosen pengampu Bapak Derianto. Outline pada video ini yang pertama adalah profil perusahaan, kemudian laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan opini. Profil perusahaan PT Avia Avian Tbk, AVIA atau Avian Brands, adalah produsen cat yang didirikan sebagai bisnis keluarga pada tanggal 1 November 1878 oleh Sutikno Tanoko di Sidoarjo. Pada awalnya perusahaan hanya memproduksi cat untuk kayu dan besi, tetapi sekarang juga memproduksi cat tembok, pelapis anti bocor, dan bahan bangunan lainnya. Perusahaan memiliki berbagai merek antara lain Avitex sebagai cat tembok, Avian untuk produk cat, No Drop pelapis anti bocor, Lancote cat tembok, Giant Mortar semen instan, Absolute pelapis atap, dan Avia bahan pengencer cat. Saat ini perseroan memiliki 3 pabrik yang berlokasi di Sidoarjo, Serang, dan Cirebon. Nah, mengapa saya mengambil PT Avia Avian Tbk sebagai contoh? Karena PT Avia Avian Tbk atau AVIA baru saja melakukan penawaran saham perdana di publik atau listing di Bursa Saham Domestik pada Rabu 8 Desember 2021. Maka dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang baru saja listing. Nah, baru saja listing berarti perusahaan tersebut baru pertama kali menjadi bagian dari pasar saham dan sahamnya baru mulai diperdagangkan di Bursa Saham untuk umum, jadi akan lebih menarik untuk dibahas. Nah, sebelum memberikan opini atas laporan keuangan, seorang auditor akan mengaudit laporan keuangan perusahaan terlebih dahulu apakah disajikan secara wajar dalam semua aspek material atau belum. Yang pertama dilakukan adalah dengan mengumpulkan bukti audit. Nah, dokumentasi adalah salah satu contohnya. Untuk dokumentasi terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, dokumentasi keuangan pertama yang dianalisis adalah laporan posisi keuangan. Berikut adalah neraca konsolidasian PT Avia Avian Tbk dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Dan setelah melihat angkanya dan saya cek pada catatan atas laporan keuangan, berikut analisisnya. Yang pertama, aset lancar. Di sini setelah kita lihat angkanya, untuk kas dan setara kas mengalami peningkatan yang signifikan ya dari tahun 2021 ke tahun 2022, sehingga menunjukkan adanya likuiditas yang baik pada akhir tahun 2022. Lalu untuk piutang usaha pada pihak ketiga berelasi mengalami penurunan, dan piutang usaha pada pihak ketiga juga mengalami penurunan, sehingga perlu dipahami apa penyebab penurunannya dan bisa dianalisis kelayakan piutang usaha terutama pada pihak yang berelasi. Kemudian untuk persediaan di sini angkanya hampir tidak berubah dari tahun 2021 ke tahun 2022, sehingga auditor juga perlu memahami penyebab stabilnya persediaan. Untuk aset tidak lancar, setelah kita lihat angkanya, untuk investasi pada surat utang negara mengalami penurunan yang cukup besar ya dari tahun 2021, sehingga perlu diperhatikan alasan dibalik penurunan tersebut. Untuk aset tak berwujud ini muncul di tahun 2022 dan perlu dicek lebih lanjut mengapa ada aset tak berwujud yang muncul di tahun 2022 ini. Lalu untuk liabilitas jangka pendek, ini pinjaman bank ada peningkatan yang signifikan ya dari tahun 2021 ke tahun 2022, sehingga perlu dipahami dengan baik tujuan dan penggunaan dari pinjaman tersebut. Kemudian utang usaha pada pihak berelasi, di sini ada penurunan yang cukup besar. Hal ini juga perlu diketahui apa alasan penurunannya dan nanti implikasinya pada bisnis perusahaan. Untuk selanjutnya ini ada liabilitas jangka panjang.
liabilitas pajak tangguhan di sini ada peningkatan yang signifikan ya dari tahun 2021 ke tahun 2022. Kita lihat dari angkanya, perlu dipahami faktor yang menjadi penyebab kenaikan angka tersebut. Untuk ekuitas, kita lihat angkanya, tambahan modal di setornya stabil. Lalu untuk saldo laba meningkat secara signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Perlu diketahui penyebab peningkatan ini. Kemudian dokumentasi yang kedua yaitu laporan laba rugi. Berikut untuk analisisnya. Yang pertama ini ada pendapatan neto yang ada penurunan dari pendapatan neto dari tahun 2021 ke 2022. Ini juga perlu diketahui faktor-faktor penyebabnya. Lalu untuk laba bruto juga terjadi penurunan, mungkin disebabkan karena peningkatan beban pokok penjualan. Jadi auditor perlu menilai faktor-faktor yang mempengaruhi laba bruto perusahaan. Kemudian untuk beban penjualan dan beban umum administrasi ada peningkatan dari tahun 2021 ke 2022, sehingga perlu diidentifikasi pada proses audit. Kemudian untuk penghasilan keuangan ada peningkatan yang signifikan, perlu diverifikasi sumber penghasilannya ini, perlu diketahui kebenarannya dan relevansinya. Untuk rugi komprehensif lain signifikan pada tahun 2022. Ini karena perubahan nilai wajar atas investasi pada surat utang negara dan liabilitas imbalan pasca kerja, sehingga perlu diketahui penyebab rugi komprehensif ini dan perlu dikaji dampaknya juga terhadap kondisi keuangan perusahaan. Untuk laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk terjadi penurunan. Perlu diperiksa faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan tersebut dan perlu dilihat konsistensinya dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Dan dokumentasi yang ketiga yaitu laporan arus kas. Untuk arus kas dari aktivitas operasi dapat kita lihat di sini. Untuk angkanya ada peningkatan pada arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi dari tahun 2021 ke 2022 ya. Dan ini menunjukkan bahwa perusahaan ini berhasil untuk menghasilkan lebih banyak kas dari operasionalnya. Untuk peran auditor di sini perlu mengkaji faktor-faktor apa saja yang memberikan kontribusi pada peningkatan tersebut. Untuk arus kas dari aktivitas investasi pada tahun 2022, perusahaan di sini memiliki arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi ya. Sementara pada tahun 2021 terjadi arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi, sehingga perlu diselidiki alasan dibalik perubahan ini dan perlu dipastikan bahwa transaksi investasi ini sudah dicatat dengan benar. Untuk arus kas dari aktivitas pendanaan pada tahun 2022, ini penggunaan memakai kas untuk aktivitas pendanaan ya, terutama pada pembayaran pinjaman bank dan pembayaran dividen tunai. Di tahun 2021 perusahaan mendapatkan kas dari aktivitas pendanaan karena terjadi penambahan saham baru, sehingga di sini peran auditor perlu memastikan bahwa transaksi pendanaan sudah sesuai dengan ketentuan kebijakan perusahaan. Untuk kenaikan penurunan neto kas dan setara kas untuk tahun 2022 ini ada kenaikan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan lebih baik di akhir tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk pengaruh neto perubahan kurs mata uang asing terhadap kas dan setara kas, ini tidak ada pengaruhnya ya di tahun 2022. Sementara di tahun 2021 ini ada pengaruh namun sangat kecil, sehingga perlu dipastikan transaksi mata uang asing ini sudah dicatat dengan benar, sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum. Untuk kesimpulan opini audit, berdasarkan laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan laba rugi, kemudian sudah dicek di catatan atas laporan keuangan, keseluruhan bukti audit tersebut
di dokumentasi, saya memberikan opini bahwa laporan keuangannya telah disajikan secara wajar dalam semua aspek material karena sudah memenuhi kesesuaian standar akuntansi yang berlaku umum SAK. Itu berarti metode yang digunakan juga sudah bagus. Kemudian untuk konsistensi dalam laporan keuangannya, seperti informasi di laporan arus kas yang telah dikonsolidasikan dengan laporan keuangan lain sudah disajikan secara konsisten. Nah, konsistensi ini mencerminkan bahwa laporan keuangan sudah digambarkan secara akurat dan terintegrasi. Kemudian untuk relevansi informasinya juga sudah disajikan secara bagus karena mencerminkan sumbernya dari mana, lalu ditujukan kepada siapa, stakeholdernya siapa saja, itu sudah ditujukan secara benar informasinya. Jadi stakeholder merasa sangat terbantu dengan adanya laporan keuangan ini. Kemudian karena secara lengkap dan transparan juga, dan sudah diaudit oleh auditor independen yang menyatakan bahwa laporan keuangan ini telah disajikan secara wajar, opininya wajar. Jadi saya juga memberikan analisis, semakin memperkuat saya untuk memberikan analisis, memberikan opini wajar terhadap laporan keuangan ini. Tapi laporan keuangan tersebut disclaimer, karena saya hanya bisa mengkoleksi bukti audit, mengumpulkan bukti audit dari laporan keuangan saja, dari dokumentasi saja. Sedangkan untuk melakukan audit yang lebih kompleks, dibutuhkan bukti audit lain seperti dokumen keuangan, contohnya ada faktur, lalu kwitansi atau kontrak dan lain-lain, lalu ada konfirmasi dengan pihak ketiga, lalu dengan interview, lalu dengan pemeriksaan fisik dan lainnya yang mungkin akan lebih memperkuat opini atas laporan keuangan. Demikian untuk analisis laporan keuangan dan opini yang sudah diberikan atas laporan keuangan PT Avia Avian Tbk. Terima kasih.